Buku ini adalah sebuah pengingat bahwa Indonesia pernah melewati sejarah kelam yang menurutku nggak perlu kita ulangin lagi. Halo, selamat datang di Alakolia, aku Ilma, dan di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Pulang, karyanya Laila Eskutori. Ini adalah buku Laila yang kedua yang aku baca. Sebelumnya aku pernah baca buku Laut Bercerita. Nah, kalau di Laut Bercerita itu, Laila akan membawa kita ke peristiwa 1958. Sedangkan kalau di buku Pulang ini, Laila akan menceritakan tentang bagaimana peristiwa 1965. Terus nanti di akhir cerita dia juga akan menjelaskan atau ngasih gambaran tentang peristiwa 1998. Jadi menurutku buku Pulang sama buku Laut Bercerita itu sama-sama kayak kalau aku bisa bilangnya kayak buku sejarah yang berkedok novel gitu sih. Nah, cerita Pulang ini tuh berpusat sama tokoh namanya Dimas Suryo. Dia itu adalah seorang wartawan yang ceritanya waktu itu dia lagi conference di luar negeri, terus tiba-tiba dia nggak bisa pulang gitu ke Indonesia. Di tahun 1965 itu ceritanya Indonesia sedang terjadi kekacauan, kekeosan, di mana pemerintah itu memburu dan menangkap bahkan yang mengeksekusi mati orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Dan Dimas dan teman-temannya itu dianggap berafiliasi dengan PKI. Akhirnya teman-temannya Dimas yang ada di Indonesia, terus juga keluarganya Dimas yang ada di Indonesia, melarang mereka untuk pulang dulu gitu, supaya nunggu situasinya itu aman dulu. Nah, tapi lambat laun setelah mereka udah lama gitu ya di luar negeri itu, ternyata kewarganegaraan mereka tuh udah dicabut sama pemerintah. Jadi mereka akhirnya jadi eksil. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu eksil itu apa, jadi eksil itu adalah istilah untuk orang-orang yang terasing atau bahkan malah dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya. Biasanya tuh ya karena alasan politik sih. Selain Dimas sama teman-temannya, sebenarnya keluarga mereka juga ikut kena dampaknya gitu. Jadi mereka juga diancam, bahkan mereka diinterogasi dengan cara yang tidak nyaman. Mereka juga dianggap sebagai keluarga tapol, mereka dibully, dan ya mereka nggak mendapatkan kesetaraan yang sama gitu dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN maupun pegawai negeri sipil lah. Dimas dan teman-temannya yang ada di luar negeri itu juga mereka pindah dari satu negara ke negara yang lain karena bingung ya, karena kewarganegaraan mereka juga udah dicabut. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di Prancis. Mereka juga akhirnya membuat sebuah restoran namanya tuh Restoran Tanah Air yang jadi cover buku ini. Di sana mereka bikin restoran dengan menu makanan ala Indonesia gitu. Nah, si Dimas Suryo juga akhirnya menemukan sosok perempuan yang akhirnya dia nikahin, namanya tuh Vivine. Dan mereka akhirnya punya anak namanya tuh Lintang Utara. Nah, nanti Lintang Utara inilah yang akan berkunjung ke Indonesia di tahun 1998. Dia akan menyaksikan bahwa sejarah Indonesia yang kelam akan terulang kembali di tahun itu. Nah, itu mungkin sinopsis dari buku Pulang ini. Sebenarnya ceritanya tuh lebih kompleks dan emosional dari yang aku sampaikan dan aku ceritain ke teman-teman. Jadi menurutku teman-teman wajib baca bukunya sendiri aja untuk tahu ketegangan dan kepedihannya, untuk melihat sejarah Indonesia dari sisi lain, bukan dari doktrin pemerintah yang ada di buku-buku sejarah yang ada di sekolah. Karena ya pada akhirnya sejarah ditulis oleh para pemenang. Sembari aku baca buku Pulang ini, aku juga punya insight yang menurutku pengen aku bagiin ke teman-teman. Insight yang pertama itu datang dari percakapan antara Dimas Suryo sama Bang Amir. Bang Amir ini tuh ceritanya adalah teman atau rekan kerjanya si Dimas Suryo ini. Dia juga wartawan gitu. Nah, percakapan ini tuh terjadi sebelum Dimas Suryo tuh dikirim untuk conference di luar negeri. Dia lagi meluapkan kekesalan gitu, cerita ke Bang Amir kalau dia ngerasa pimpinan redaksi itu secara sepihak memindahkan Bang Amir tanpa alasan yang jelas gitulah ke divisi yang lain. Nah terus Bang Amir dengan ketenangannya gitu dia bilang kalau saya percaya Allah memberi rezeki kepada saya dengan menyisakan sepetak ruang kecil di hati hambanya. Dalam sepetak ruang suwung, sebuah gelembung kekosongan yang hanya diisi dengan dia. Disinilah saya selalu mencoba memahami apa yang terjadi Dimas. Kalimat ini tuh nanti akan jadi pengingat buat Dimas Suryo saat dia tuh mempertanyakan dan merasa kebingungan gitu ya dengan keadaan yang terjadi sama dia, teman-temannya, keluarganya, bahkan ya tanah airnya lah. Dia tuh ingin masuk ke gelembung kosong yang diceritain sama Bang Amir itu tadi. Nah dari percakapan ini tuh
aku kayak lagi ngerasa diingetin bahwa ya ketika kita lagi di ambang keputusasaan, kita lagi kebingungan yang mungkin muncul begitu aja, kayaknya ada kalanya gitu ya, kita tuh butuh untuk sejenak masuk ke sepetak ruang kecil untuk bertemu zat yang maha menghangatkan, menyejukkan, dan ya mungkin apapun lah yang kita butuhkan itu. Semoga kita selalu dimampukan untuk masuk ke ruang kecil itu, bahkan kita bisa memperlebar ruangannya supaya lebih mudah untuk kita datangi lagi. Insight yang kedua itu tentang arti rumah. Jadi ada percakapan antara istri Dimas Suryo yang namanya Vivine ini dan juga dengan Dimas Suryo. Jadi si Vivine itu bilang kalau ya rumah itu adalah tempat di mana keluarga kamu tuh menetap. Terus si Dimas Suryo ngerasa kayak menurut dia ya rumah itu adalah tempat di mana seseorang tuh bisa merasa pulang. Jadi rumah tuh beneran kayak kita tuh bisa ngerasain kalau ini tuh pulang loh gitu. Nah buat Dimas rumahnya itu ya tanah air gitu ya, Indonesia. Tanah yang menurut dia aromanya, teksturnya, dan ingatannya tuh kayak kerasa begitu akrab gitu sama dia. Tempat di mana dia tuh lahir dan tumbuh. Nah jadi dari percakapan antara Vivine dan Dimas Suryo ini tuh aku jadi ngerasa kalau apapun definisi rumah yang mereka berdua sampein gitu, pada akhirnya aku percaya bahwa setiap orang atau setiap dari kita juga punya definisi rumah-rumah kita sendiri gitu ya. Entah itu dalam bentuk objek, perasaan, aroma, atau bahkan spesifik ke seseorang tertentu. Apapun definisi rumah yang kalian miliki, semoga rumah-rumah itu bisa jadi tempat kalian untuk kembali atau tempat pulang ternyaman untuk berbagi kebahagiaan, meluapkan kesedihan, bahkan ya mempertanyakan kehidupan. Itu dia review dan insight yang aku dapetin dari buku Pulang. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you di video selanjutnya. Bye-bye.